Shalom untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Senci Angelina Hane, Prodi Psikologi Kristen. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang psikologi kepribadian dari bab 1 sampai dengan bab 7 secara singkat. Nah, yang pertama, konsep dasar psikologi kepribadian. Hakikat dari organisasi psikologi kepribadian dalam dunia pendidikan. Pada tahun 1870, psikologi diakui atau disahkan sebagai ilmu. Dan tokoh yang pertama kali yang mendirikan psikologi adalah Leibniz, Jerman. Psikologi berkembang ditandai dengan lahirnya berbagai macam aliran dan cabang. Aliran psikologi diantaranya strukturalisme, fungsionalisme, behaviorisme, psikologi gestalt, psikologi dalam psikologi humanistik, dan cabang perkembangan psikologinya adalah perkembangan pendidikan, sosial, kepribadian, abnormal, kesehatan, olahraga, dan seterusnya. Definisi kepribadian. Tujuan secara etimologis. Kepribadian berasal dari bahasa Yunani yaitu persona. Persona itu merujuk pada topang yang digunakan oleh pemain sandiwara di Taman Romawi. Secara umum, kepribadian merujuk kepada bagaimana seorang memberikan kesan kepada individu lain. Definisi kepribadian menurut para ahli. Yang pertama, Gordon W. Allport. Individu sebagai sistem psikofisik yang khas dalam penyesuaian diri dengan lingkungan. Dan yang kedua, menurut Craig dan Crutchfield. Dia berpendapat bahwa kepribadian adalah integritas dari karakter itu sendiri yang dimodifikasikan dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Dan yang ketiga, Adolf Eucken, SC.DKK. Dia berpendapat bahwa kepribadian itu adalah pola bentuk kemampuan dalam diri seseorang. Dan yang keempat adalah George Kelly. Menurut George, kepribadian itu adalah sebagai cara unik dari seseorang yang pengalamannya dapat diartikan. Aspek-aspek kepribadian. Yang pertama, naluri atau intuisi. Sesuatu yang dilakukan di luar kesadaran. Dan yang kedua, perasaan itu merupakan mengarah pada jiwa dan hati yang dapat membentuk karakter seseorang. Dan pengetahuan itu merupakan wawasan yang dimiliki oleh seseorang melalui sekolah formal dan pengalaman pribadi yang dialami oleh seseorang tersebut atau individu tersebut. Nah, berikut faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kepribadian. Faktor yang pertama yaitu faktor biologis. Di sini faktor biologis itu dia merujuk kepada keturunan. Dan yang kedua, faktor geografis. Dan faktor geografis ini mengarah kepada faktor yang berasal dari lingkungan dalam masyarakat. Dan yang ketiga, faktor kebudayaan. Karena adanya berbagai macam kebudayaan dalam masyarakat sehingga dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Nah, di sini kita belajar bahwa kebudayaan itu juga merupakan salah satu faktor dalam mempengaruhi terbentuknya kepribadian seseorang. Dan yang keempat, pengalaman kelompok. Dalam pengalaman kelompok ini dibagi menjadi dua, yaitu acuan yang artinya panutan atau model, atau contoh dan majemuk yang berarti umum yang bisa ditegakkan oleh masyarakat atau individu lainnya. Dan yang berikut tentang tipologi kepribadian. Di sini saya mengambil secara singkat bahwa yang pertama tipologi De Giovanni. Dalam bukunya Morfologi del Corpomone 1880 yang dirumuskan tentang hukum deformasi yang isinya tentang penggolongan variasi tubuh manusia. Tipologi Viola. Ada 3
tiga tipe bentuk tubuh manusia. Yang pertama, mikroplancis, yang kedua makroplancis, dan yang ketiga normoplancis. Dan konstitutis jasmaniah. Menurut Kretschmer, menggolongkan manusia berdasarkan bentuk tubuhnya menjadi 4, yaitu yang pertama piknis atau stenis, yang kedua leptosom astenis, yang ketiga atletis, yang keempat displastis. Dan yang berikutnya, teori kepribadian. Teori kepribadian merupakan unsur yang penting dari setiap pengetahuan ilmiah atau termasuk psikologi kepribadian. Menurut Hall dan Lizier atau Koswara 1991, teori kepribadian adalah sekumpulan anggapan atau konsep-konsep yang saling berkaitan dengan tingkah laku manusia. Fungsi dari teori kepribadian. Yang pertama, fungsi deskriptif. Dia menggambarkan perilaku atau kepribadian manusia secara rinci, lengkap, dan sistematis. Dan yang kedua, fungsi prediktif. Pada fungsi prediktif ini, dia menjelaskan bahwa mengapa dan bagaimana tingkah laku seseorang itu terjadi atau dari individu tersebut. Yang berikut, faktor-faktor yang mempengaruhi teori kepribadian. Menurut Koswara 1991, dia membedakan ada 2 faktor, yaitu yang pertama faktor-faktor historis, meliputi pengobatan klinis Eropa, psikometrik, behaviorisme, dan psikologi Gestalt. Dan yang kedua, faktor-faktor kontemporer. Yang pertama itu dari dalam, munculnya perluasan bidang. Yang kedua, studi tentang proses kognitif dan motivasi. Dan dari luar, yang pertama aliran filsafat eksistensialisme, yang kedua perubahan sosial budaya yang pesat, dan yang ketiga berkembangnya teknologi komputer. Dan yang berikutnya, aliran dari psikoanalisis. Menurut Sigmund Freud 1856, asal Australia, dia dikenal sebagai penemu dan bapak dari aliran psikoanalisis. Aliran ini cukup revolusioner pada zamannya. Pengertian psikoanalisis. Psikoanalisis merupakan setiap manusia pasti punya pikiran, perasaan, keinginan, dan ingatan yang tidak kita sadari. Jadi, setiap manusia mempunyai alam bawah sadar. Ada 3 komponen kepribadian. Yang pertama, ide. Ide artinya dorongan dalam diri kita, atau dia sebagai nafsu atau keinginan dalam diri kita. Dan yang kedua adalah ego. Ego itu merujuk kepada pikiran tentang apa yang benar dan apa yang salah. Jadi ego dia menjelaskan bahwa apa yang benar dan apa yang salah. Dan yang ketiga, superego. Superego merupakan nilai dan norma. Dari ketiga komponen ini, mereka memiliki ciri khas yang berbeda. Berikutnya, aliran behaviorisme. John Brodus Watson lahir 9 Januari 1878 dekat Greenfield, Carolina Selatan, AS, dan meninggal pada tanggal 25 September 1958 di New York. Watson merupakan seorang psikolog Amerika yang mengkodifikasi dan mempublikasikan behaviorisme. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.